Kalau menurut saya, kalau dia menyebutkan secara terang-terangan, malah baik-baik saja, itu merupakan pendapat. Tapi pendapat dengan fakta berbeda ya. Misalnya kita mengatakan bahwa dia membawa uang 1 koper, 2 koper, dan lain sebagainya, maka secara etika harus dijelaskan dari mana sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya mau menguber berita mengenai pengaduan, lagi-lagi pengaduan ya, kepada penegak hukum. Ini sebagaimana dilansir oleh Tempo.co ya. Anak Yusuf Kalla laporkan Ferdinand Hutahian ke polisi. Luar biasa ya. Tempo.co Jakarta. Muswira Kalla, anak mantan wakil presiden Yusuf Kalla, melaporkan Ferdinand Hutahian dan Rudy S. Kamri ke Badan Reserse Kriminal Polri pada hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Muswira menilai cuitan Ferdinand dan Rudy merupakan fitnah. Tulisan tersebut mengganggu kami, saya dan keluarga, ucap Muswira usai membuat laporan Rabu 2 Desember 2020. Laporan Muswira itu diterima polisi dengan nomor ST 407 12-Bareskrim tertanggal 2 Desember 2020. Dalam laporannya itu, ia melampirkan bukti berupa tangkapan layar unggahan Ferdinand dan Rudy di Twitter, YouTube, dan Facebook. Berdasarkan lampiran barang bukti yang diperlihatkan kepada media, cuitan Ferdinand yang dilaporkan adalah, "Hebat juga si Chaplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal. Tampaknya Presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si Asu, pemilik bus edan." Kuasa hukum Muswira Muhammad Ihsan membantah jika pelaporan kliennya spesifik tentang Rizik Syihab. Kami enggak melihat terkait dengan itu, tapi adalah persoalan Bapak dianggap membawa keluar, tapi itu tidak sama sekali dilakukan oleh Bapak. Jadi kami tidak terkait dengan persoalan HRS, tapi persoalan adalah sebuah fitnah yang dilayangkan itu Bapak bawa uang 1 koper, kata dia. Ferdinand Hutahian dan Rudy pun dilaporkan dengan pasal 45 ayat 3, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE, dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Ya, Sobat RH sekalian, itu soal pelaporan ya, lagi-lagi pelaporan, lagi-lagi pelaporan. Saya pribadi sudah punya sikap, sesungguhnya tidak begitu menyukai pelaporan dan pelaporan ya. Tetapi di sisi lain, mereka yang membuat unggahan, yang membuat cuitan di media sosial harus juga bisa menjaga etika. Kita harus membedakan mengkritik dengan menyebarkan isu atau menuduh ya. Nah, kalau kita baca cuitan itu, Sobat RH sekalian, ya anak kecil pun tahu ya, yang disasar kan 3 pihak. Ya, Chaplin itu rasanya, walaupun misalnya Ferdinand Hutahian berdalih bahwa itu bukan Yusuf Kalla, tapi semua orang paham ya, yang dia tunjuk adalah Yusuf Kalla.
ada kumis soalnya ya. Kita tahu kan, kumis Yusuf Kalla mirip-mirip Charlie Chaplin, pelawak legendaris yang membuat film tanpa suara tapi gerakannya sangat lucu ya. Sekarang yang lebih modern Mr. Bean ya. Lalu ya Habib Rizik jelas disebutkan ya bahwa uang berkoper-koper itu, uang entah satu koper atau berapa koper ya, dimaksudkan untuk biaya ini itu Habib Rizik. Lalu ini semua dalam konteks untuk mendukung yang pemilik bus edan itu ya, si Asu lagi disebut. Jadi demi 2022 ya, 2022 itu kan pilkada DKI, 2024 itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah dalam konteks ini jelas sebenarnya, walaupun menggunakan bahasa-bahasa simbolik untuk menghindarkan hukum misalnya, kalau menurut saya, kalau dia menyebutkan secara terang-terangan, malah baik-baik saja, itu merupakan pendapat. Tapi pendapat dengan fakta berbeda ya. Misalnya kita mengatakan bahwa dia membawa uang 1 koper, 2 koper, dan lain sebagainya, maka secara etika harus dijelaskan dari mana sumbernya. Jadi kalau sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, tidak apa-apa disampaikan ke publik. Dan untuk misalnya pemanasan 2022, 2024, tidak perlu menggunakan kata Asu, Baswedan kalau menurut saya. Tinggal dibilang saja itu Anies Baswedan 2022-2024. Karena kalau mereka yang mengamati politik, ya tidak usah canggih-canggih amat, sudah paham kan konstelasi politiknya. Kita tahu bahwa klan JK cukup dekat dengan Anies Baswedan ya. Kita tahu bahwa yang namanya Erwin Aksa, putranya Aksa Mahmud yang tidak lain adalah besan Yusuf Kalla, membackup Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Itu rahasia umum yang semua orang sudah tahu. Bahkan Anies Baswedan kalau tidak salah pernah menaiki helikopter ya, ketika yang bersangkutan bertemu dengan Ahok di balai kota. Saat itu belum dilantik sebagai gubernur. Orang paham semua. Tapi yang harus dihindari adalah kenapa harus menggunakan kata-kata yang kasar ya, seperti Asu si pemilik bus edan ya. Kenapa nggak dibilang langsung Anies Baswedan? Kenapa nggak bilang misalnya Yusuf Kalla? Ada isu bahwa Yusuf Kalla membawa uang 1 koper atau 2 koper untuk membiayai Habib Rizik, dan tidak salah juga. Emang salah kalau membiayai Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia? Kan tidak. Habib Rizik bukan seorang kriminal, dia adalah tokoh umat ya. Terlepas mungkin ada sinisme dari beberapa kalangan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang menyambut ratusan ribu orang, bahkan mungkin sampai jutaan ketika yang bersangkutan pulang ke Indonesia. Dan kemarin ketika melakukan peringatan 212, hadir 100 tokoh secara langsung dan virtual. Jadi ada legitimasi, ada pelebaran, ada jaringan networking yang memang tidak sempit juga, luas juga. Kalaupun kemudian dalam spektrum politiknya mengambil peran oposisi ya, ya itulah adalah soal lain. Ya sama seperti Ferdinand Huta-Heian ya, yang sekarang mengambil posisi untuk mengkritik siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi, atau mengambil posisi untuk menghadapi para pengkritik pemerintah. Ya sama posisi yang diambil oleh Ngabalin, posisi yang diambil oleh Ruhut Sitompul, orang-orang yang sekarang ini memang berada di garda terdepan untuk menghadapi para oposisi, kan begitu. Baik langsung bertemu langsung di televisi misalnya, maupun di media-media sosial. It's okay, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah kita berusaha menghindari kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak baik. Walaupun saya beberapa kali menggaris bawahi ya, Ferdinand Huta-Heian cukup sering menyerang saya, tapi ya sudahlah, ya kan, saya menganggap ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi ya. Tapi jangan juga memprovokasi agar orang ditangkap,
ya, agar orang dihukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sama seperti ini ya, saya pun hanya berharap bahwa ya ini peringatan kita bersama-sama ya, tidak perlu sampai ada proses hukum yang lanjut. Saya kira membuat lelah, capek perangkat hukum saja kalau kita harus melayani terus-menerus pengaduan-pengaduan seperti ini. Tapi kita pun ya juga harus bertanggung jawab untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang insinuatif, kata-kata yang memprovokasi, kata-kata yang menghina. Ya kalau dibilang asu pemilik bus edan ya itu kan betul-betul menghina menurut saya. Atau misalnya membawa uang berkoper, itu bukan lagi opini, itu adalah sebuah fakta yang harusnya didasarkan pada data, informasi. Faktanya dari mana, informasinya dari mana. Lalu bilang 2022-2024, ya tidak perlu pakai bahasa simbol, langsung saja menggunakan kata Anies Baswedan 2022-2024. Jadi orang tahu kan bahwa misalnya analisis politiknya Habib Rizik itu dipulangkan oleh Yusuf Kalla membiayai, dan Habib Rizik digunakan untuk memanaskan mesin politik Anies Baswedan tahun 2022-2024. Kalau analisisnya seperti itu, menurut saya bagian dari kebebasan menyampaikan opini saja. Yang penting adalah tadi, kalau mengungkapkan sebuah fakta, ya harus didukung oleh informasi, oleh data, oleh sumber. Tapi kalau menganalisis, ya analisis tersebut tentu merupakan kebebasan untuk melakukan atau beropini. Ya, kita harus membedakan antara beropini dengan mengungkapkan sebuah fakta atau informasi. Mengatakan membawa uang tas berkoper atau satu koper atau dua koper ya, nanti kita lihat lagi. Itu soal yang terkait dengan fakta yang harusnya didasarkan pada dasarnya apa, dasar informasinya. Tapi kalau misalnya memanaskan mesin politik 2022-2024, itu opini. Jadi sobat RH sekalian, negara kita adalah negara demokratis. Ya sedapat mungkin kita jauhilah unsur-unsur untuk menghina orang ya, atau juga perasaan cepat merasa dihina ya. Itu juga tidak terlalu baik juga. Dan satu lagi, kita harus membedakan antara lembaga dan orang. Saya berkali-kali mengatakan kalau dalam konteks ini kan jelas orang yang dituju. Maksudnya Chaplin itu ya walaupun dibantah ya dalam beberapa kesempatan, tapi kan orang semua paham. Kalau orang paham dengan konstelasi politik ya si Chaplin itu ya maksudnya wakil presiden JK. Itu persepsi umum ya. Dan ini kan langsung kepada pribadi sesungguhnya. Tapi kalau kita misalnya bicara tentang lembaga, ya lembaga tidak boleh tersinggung karena lembaga kan sesungguhnya tidak memiliki tidak memiliki nyawa, bukanlah orang yang punya pemikiran yang bisa tersinggung dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia ini ya kadang-kadang apapun bisa ya. Misalnya ketika orang mengkritik tentang DPR, tiba-tiba ada anggota DPR yang tersinggung. Mengkritik katakanlah lembaga A, tiba-tiba orang dalam lembaga A itu tersinggung. Padahal lembaga itu sendiri bisa punya jutaan orang. Bayangkan coba, saya ingat kata-kata Said Didu. Penggunaan undang-undang ITE ini, kita mengkritik sebuah fenomena, mengkritik sebuah katakanlah lembaga, sebuah perkumpulan yang besar, atau kita melontarkan sebuah kritik yang keras dan pedas kepada kekuasaan, tiba-tiba ada bagian dari anak bangsa yang kerjanya saya berpatrol, tiba-tiba mengadukan karena merasa bahwa si A sudah melakukan penghinaan terhadap si B. Padahal dia sendiri tidak ada hubungannya dengan B tersebut. Jadi ini yang kadang-kadang menurut saya kurang kerjaan. Tapi dalam konteks Putri Yusuf Kalla ini ya patut kita hargai juga, karena yang mengadukan itu adalah orang yang langsung bersangkutan, ya paling tidak putrinya. Jadi ada hubungan yang sangat masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal itu ya tadi,
Misalnya yang merasa dihina si A, tiba-tiba yang mengadu si Z. Nggak jelas hubungannya. Hubungannya mungkin ada hubungan organisasi atau hubungan sesama warga negara Republik Indonesia. Nah, yang seperti ini menurut saya memerlukan kearifan kedua belah pihak. Satu, tidak mengeluarkan statement yang bisa dianggap menghina atau direct attack, ya. Bukan kita berbicara mengkritik kekuasaan, sebuah fenomena kekuasaan, sebuah kebijakan, tapi betul-betul menghina orangnya. Ini yang tidak boleh. Yang kedua adalah mereka yang merasa dihina, ya itu harus jelas. Kalau itu ditujukan ke organisasi, misalnya katakanlah kita mengkritik Presiden Jokowi, mengkritik sebuah fenomena, ya nggak bisa. Tiba-tiba ada orang lain yang melaporkan atas nama Presiden Jokowi misalnya. Karena yang kita kritik adalah sebuah fenomena kekuasaan. Dan itu adalah bagian dari hak asasi manusia, the right untuk to deliver opinion, an opinion in public, kan begitu. Karena kekuasaan itu adalah juga publik sifatnya. Ketika kita menyampaikan kritik juga untuk kepentingan publik. Ya sahabat era sekalian, mudah-mudahan kasus ini ya bisa diselesaikan secara baik dan menjadi pembelajaran kita semua agar tidak mudah menyampaikan kata-kata yang bersifat direct attack kepada orang-orang tertentu. Tapi mengenai sikap ya kita hargai. Misalnya Ferdinand Hutahian yang tadinya bagian dari Partai Demokrat, tiba-tiba sekarang bersuara lain ya dengan mainstream Partai Demokrat, ya itu adalah soal pilihan, a matter of choice. Nah, sekarang kan bersuara seperti suara istana ya, walaupun mungkin bukan bagian dari istana, tapi itu adalah soal a matter of choice, soal pilihan. Dan itu sah-sah saja bagi warga negara untuk berdiri dimanapun dia, yang penting tetap menjaga marwah demokrasi ini, tidak menodainya dengan sebuah kalimat-kalimat ya, sebuah pernyataan-pernyataan yang tampaknya opini tapi sudah berisi semacam penghinaan secara langsung kepada orang-orang tertentu. Jadi sahabat era sekalian, itu saja soal ini, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperi, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.